Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Hoisan dengan NIM H09200508 dari Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap industri dan implikasinya terhadap keluarga. Penyampaian materi ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban tugas mata kuliah Sosiologi Industri. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti industri dalam arti yang sempit dan luas. Dalam arti yang luas, industri adalah segala kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan dalam arti yang sempit, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Industri sendiri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi, bersifat produktif, dan industri suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah sesuatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Kemudian, barang yang kurang nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir. Apakah kegiatan industri ini memiliki dampak ke keluarga? Tentunya ada. Dampak industri terhadap keluarga dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dalam bentuk langsung, lingkungan, hasil ataupun output industri, serta sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan industri akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari keluarga. Contohnya, seorang suami yang bekerja akan berpengaruh terhadap keluarga yang dipimpinnya, baik dari segi finansial maupun dari segi sosial. Dalam bentuk tidak langsung, hubungan antara kegiatan industri dan keluarga terjadi dengan adanya kelas sosial. Dengan begitu, seseorang yang terlibat dalam kegiatan industri secara tidak langsung akan mendapatkan kelas sosial yang umum ditunjukkan dengan interaksi sosial seperti pola hidup dan tingkah laku. Nah, setelah 2 tahun semenjak munculnya pandemi COVID-19, pastinya ada banyak sekali dampak dari pandemi penyakit tersebut terhadap kegiatan industri. Pembatasan kegiatan sosial di era pandemi menyebabkan aktivitas konsumsi menurun. Implikasinya, kegiatan industri dari produksi banyak yang terhambat bahkan sampai gulung tikar karena mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini diperparah dengan terjadinya kelangkaan bahan yang menyebabkan kenaikan harga suatu bahan baku menjadi sangat mahal. Terhambatnya dan terhentinya kegiatan industri yang sudah saya jelaskan sebelumnya menyebabkan beberapa dampak bagi masyarakat, terutama karyawan dan kelas pekerja. Antara lain adalah penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, dan menurunnya aktivitas konsumsi. Nah, implikasi dari keadaan industri yang sedang mengalami gangguan tersebut terhadap keluarga antara lain adalah yang satu, angka kesejahteraan keluarga menurun. Hal ini disebabkan karena penurunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pemotongan gaji serta PHK besar-besaran. Tentunya hal tersebut berdampak pada pendapatan total suatu keluarga yang bermuara ke angka kesejahteraan keluarga. Terus yang kedua adalah aktivitas konsumsi menurun. Hal ini disebabkan karena menurunnya perekonomian keluarga sehingga keluarga mau tidak mau harus membatasi pengeluaran dan aktivitas konsumsinya. Dan yang ketiga adalah terancam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk sehingga mengakibatkan keluarga berada di jurang kemiskinan. Selanjutnya, yang terakhir merupakan dampak paling mengerikan dari terganggunya kegiatan industri di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu meningkatnya kasus perceraian dan ketidakharmonisan keluarga. Dari beberapa dampak yang sudah saya sebutkan tadi, seperti angka kesejahteraan menurun, aktivitas konsumsi keluarga yang menurun, sampai terancam kemiskinan, semuanya itu bermuara ke kasus ketidakharmonisan keluarga, bahkan sampai ke kasus perceraian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang menyebabkan mispersepsi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.